Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Qala al-imam al-Bukhari Haddasana Muhammadu ibnu Rahim ibnu Abdirrahim Qala haddasana Yazid ibnu Harun Qala akhbarana Humaydun at-Tawilu An Anas bin Malikin anna Rasulullah saqata an farasihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dulu Rasulullah pernah jatuh dari kudanya, dari atas kudanya. Fajuhishat saquhu aw katifuhu. Lantas dia luka di pahanya atau di pundaknya. Wa ala nisaihi syahron. Dan setelah itu Rasulullah mengila. Ila itu adalah suami bersumpah untuk tidak menjima istrinya selama waktu yang telah ditentukan. Batas maksimal ila itu berapa? 4 bulan. 4 asyhur. Nah, kalau dia mengatakan demi Allah saya enggak mau menjimamu, maka dikasih batasan sampai 4 bulan saja. Kalau dia 4 bulan tetap dia enggak mau menjima istrinya, maka hakim nanti memisahkannya secara paksa. Kenapa? Karena ini memudaratkan bagi si istri. Nah, kalau dia kembali baru beberapa hari kemudian gitu berhubungan dengan istrinya, maka dia harus membayar kafaroh. Nah, Rasulullah nanti mengilah istri-istrinya itu selama 1 bulan. Tak kala belum genap 30 hari, ditanya oleh para sahabat, bukankah engkau mengilah 1 bulan? Maka kata Rasulullah, 1 bulan dalam Islam itu terkadang 29, terkadang 30. Jadi ilah ini perbuatan yang haram. Dan Rasulullah ditegur, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Jadi tak kala seorang suami benci dengan istrinya atau perbuatan istrinya, maka dia tidak boleh berilah, bersumpah tidak berhubungan dengan istrinya. Kalau mau dia hajar, nggak dipukul ya. Dihajar itu mungkin pisah ranjang, tidak ditegur mungkin. Dia masak nggak dimakan, ini namanya hajar, bukan dipukul. Nah, kalau keterlaluan lagi baru dipukul, tapi pukulan yang tidak membekas. Kalau keterlaluan lagi, disitulah suami boleh menceraikannya. Ada tahapan-tahapannya. Fajalasa fi masyrubatin lahu darajatuha min judhu'in. Lalu Rasulullah berdiam diri di loteng. Apakah ini loteng rumahnya atau tempat yang lain? Kalau di situ apa dijelaskan, Dad? Loteng di rumahnya atau di tempat lain? Kemudian loteng rumahnya itu darujatuha min judhu'in. Tangganya terbuat dari batang korma. Fa'atahu ashabahu ya'udunah. Lalu para sahabatnya datang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah enggak ke masjid ya selama sebulan ini. Fa shalla bihim jalisan. Lantas Rasulullah salat dalam keadaan duduk mengimami mereka. Kenapa kira-kira Rasulullah salat dalam keadaan duduk ini? Sakit ya, habis jatuh. Bukan ditabrak motor ya, tapi habis apa? Habis jatuh dari kudanya. Wahum qiyamun, sementara sahabat yang lain yang menjadi makmum itu berdiri. Nah, ini kesalahan ini. Seharusnya apa? Mereka ikut duduk meskipun mereka tidak dalam keadaan sakit. Karena ini dalam rangka mengikuti imam, wajibnya mengikuti imam.
Falamma sallama qala, tatkala selesai salam, lantas Rasulullah menyampaikan ilmu, pesan kepada mereka agar perbuatannya itu tidak diulangi lagi. Kenapa demikian? Karena perbuatan sahabat ini dibangun di atas kebodohan. Karena kondisi seperti ini belum pernah dia jumpai sebelumnya kan? Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan berdiri. Mereka pahamnya karena Rasulullah salatnya duduk sakit gitu, kita juga tetap berdiri karena enggak ada alasan kita duduk. Paham? Akhirnya mereka tetap berdiri. Nah, Rasulullah enggak menegur, ulangi salatmu karena kamu tadi enggak ngikutin imam. Enggak. Kemudian Rasulullah membuat kaidah umum bagi mereka dan umatnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanya saja imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Untuk apa diikuti? Tentunya ini dalam hal-hal yang baik. Rukunnya kah, syaratnya kah? Kalau dia melakukan perbuatan yang bid'ah, maka tidak boleh diikuti. Ya, tidak boleh diikuti. Contoh mungkin imamnya baca kunut, doa kunut di saat sholat maghrib, ya kan? Dia sholat maghrib baca kunut, nggak ada musibah, nggak ada apa, dia mau kunut aja seenaknya dia. Doakan Habib Bahar yang lagi ditembak mungkin. Ya apa namanya, dia doa kunut. Maka makmum nggak boleh ngikutin, karena ini perbuatan yang baru. Tidak ada tuntunannya. Nah, kalau sholat subuh, ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Dari riwayat-riwayat yang datang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Memang ada isyarah di sana Rasulullah pernah berkunut. Cuma penentuannya apakah hanya sebulan full saja ataukah di luar itu juga Rasulullah tetap kunut. Fa idza kabbara fakabbiru. Lantas apabila imam bertakbir takbiratul ihram, lalu bertakbirlah. Jadi di sini Rasulullah menyebutkan dengan fa. Fa itu dalam ilmu nahwu memberikan faedah apa? Tartib biduni tarohi. Yaitu berurutan tapi tanpa diselangi waktu yang lama. Paham? Jadi begitu imam takbir Allahu Akbar, dia juga enggak usah nunggu lama-lama, langsung bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku, maka dia juga segera ruku. Wa idza sajada fasjudu. Wa in shalla qa'iman fasallu qiyaman. Nah, Rasulullah tidak langsung mengajarkan tentang kesalahannya dia. Dia berikan muqaddimah dulu secara umum, baru dia masuk ke inti yang dimaksudkan dari ucapan hadis ini. Apa itu? Wa in shalla qa'iman fasallu qiyaman. Jika imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk. Jadi jangan orang sakit disuruh jadi imam, karena menuntut nanti makmum juga harus duduk. Dan boleh berkebalikan, imamnya berdiri, makmumnya duduk. Kalau ada udzur sakit. Wa nazala li tis'in wa ishrina. Kemudian Rasulullah turun di hari ke-29. Turun dari apa? Dari loteng. Faqalu ya Rasulullah, lantas ditegur oleh para sahabat yang lain. Innaka alaita syahron, sungguhnya engkau kan mengilah istrimu itu sebulan. Mereka menganggap bahwa sebulan itu hanya 30 hari tok. Ya, enggak ada 29-nya. Lantas dijelaskan Rasulullah dengan isyarah tangan gitu, Pak, begini. Inna syahra, sesungguhnya bulan itu begini 2 kali, kemudian begini. Ini apa? 29 atau 30. Jadi tidak ada 31-nya atau 28-nya.
Jadi riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang boleh sholat di atas loteng atau di atas kayu gitu. Tidak mesti harus di lantai atau di keramik, boleh di atasnya. Babu idza asaba saubul musallim ra'atahu idza sajada. Bab apabila seorang salat kemudian bajunya itu mengenai istrinya di saat dia sujud. Apakah salatnya menjadi batal karena terkena ini istrinya? Enggak. Karena massun nisa, menyentuh perempuan, itu la yubtilul wudu, tidak membatalkan wudu. Haddatsana Musaddadun ibnu Musrid an Khalid qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibaniyu an Abdullah bin Syaddadi an Maimunatah qalat kana Rasulullah yusolli. Adalah Rasulullah salatnya itu wa ana hidaahu, sementara aku hidaahu. Hida ini bisa bermakna amama, bisa bermakna waro. Kalau di situ terjemahkan apa? Di depannya ya? Di sampingnya. Jadi dia luas pemaknaannya, di depan, samping, kiri dan kanan. Wa ana haidun, sementara saya dalam keadaan haid. Wa rubbama asabani saubuhu idza sajada. Nah, terkadang bajunya itu menyentuh tubuhku apabila dia sujud. Qalat wa kana yusalli 'alal khumrah. Adalah Rasulullah itu salat di atas tikar kecil, khumrah. Coba bayangkan, Pak. Gimana kondisi kecilnya rumah Rasulullah, di mana dia salat di situ juga tidur istrinya. Coba. Tidak ada ruang khusus mushola dalam rumah, tidak ada ruang tamu. Ya di situ juga tidur, makan plus sholat. Namanya apa? Namanya kamar, hujurah. Bukan karena karena tidak punya uang, tapi karena tawadu dan qanaah. Puncak dari qanaah dan tawadu itu dilakoni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu as-salati 'alal hasir. Bab salat di atas hasir. Hasir ini bisa karpet, ambal dan yang lainnya. Dahinya ini tidak langsung menyentuh tanah atau keramik. Tapi ada yang menghalanginya, itu berupa kain. Apakah ini salatnya tetap sah? Iya, tetap. Meskipun anggota sujud dahi ini tidak langsung menyentuh ke tanah. Wa shalla Jabirun ibnu Abdullah wa Abu Sa'id al-Khudri fi safinati qa'ima. Imam Bukhari membawakan asar di mana sahabat Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id al-Khudri itu salat di perahu dalam keadaan berdiri. Secara hukum asal bahwa sholat di atas kendaraan itu tidak boleh, kecuali harus meninggalkan 2 sholat, barulah dia dibolehkan sholat di atas kapal. Contoh gini Pak, kita perjalanan dari Balikpapan ke Jakarta, Qadarullah kabut di atas gitu ya. Kita mau berangkat tadi jam 11, perkiraan sampai di Jakarta sebelum asar. Kita belum sholat ini, ya kan? Mau sholat di atas kapal, di atas pesawat nggak bisa, karena dilarang. Nah karena qadarullah kabut gitu, akhirnya delay sampai 5 jam. Ya, delay sampai 5 jam. Pesawat nggak bisa mendarat. Kenapa? Karena kabut.
Di atas terus mutar sana. Nah, kalau kita nggak sholat di atas pesawat, maka akan ketinggalan 2 sholat kan? Masuk waktu maghrib. Akhirnya apa? Kita sholat dalam keadaan terpaksa di atas pesawat. Nah, kalau diperkirakan sampainya jam 5 di Jakarta, maka nanti kita sholat di Jakarta duhur dan asar jamak takhir. Paham? Iya, jamak takhir. Karena kita belum sholat di Balikpapan. Gitu, Pak. Kalau dari perjalanan Jakarta Jeddah memakan waktu 9 jam ya. Kira-kira menghabiskan 2 waktu sholat enggak, Pak Anu? Mujiono? Hah? Kalau duhur berangkatnya jam 11 berangkatnya, habis duhur dan asar ya. Maghrib. Maka sholat di atas pesawat, ada musolanya di atas. Oh, berarti sholat di kursi ya. Sholat di kursi di mana arah pesawat tersebut menghadap. Paham? Nggak perlu mana kiblat ini. Harus takbir, nggak langsung arah ke depan. Tapi kalau memungkinkan, arah kiblatnya ke sana nih, udah Bapak ke sana dulu takbir, setelah itu menghadap ke depan. Kalau memungkinkan melihat. Karena di sini ada riwayat dari Al Hasan Al Basri, qaiman malam tasyuqqo ala ashabik. Engkau berdiri selama tidak mengganggu, memberatkan teman-temanmu yang lain. Beliau kecualikan. Ini kalau sekiranya tempatnya sempit. Taduru ma'aha. Kamu menghadap ke arah pesawat atau kapal tersebut di mana dia mengarah. Meskipun kiblatnya ke sana, arah kapalnya ke sana, tetap ikut arah kapal. Wa illa faqaidan. Kalau enggak kamu lebih baik duduk. Qala Imamul Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik anna jaddatahu Mulaikah. Bahwasanya neneknya yang bernama Mulaikah da'at Rasulullah, mengundang Rasulullah li ta'amin sana'athu, untuk makan makanan yang dia telah buat, untuk Rasulullah. Fa'akala minhu, lalu dia makan makanan tersebut. Tsumma qala kumu fala usolli lakum, berdirilah, aku akan mengajak kalian sholat. Sholat apa ini? Sholat malam berjamaah, atau bisa juga sholat wajib berjamaah, tapi tidak disebutkan di riwayat sini. Kalau sholat wajib nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau ini adalah sholat sunnah atau sholat malam. Maka kalau sekiranya Rasulullah di sini ngajakin berjamaah, maka ini dibawa kepada mimbabi ta'lim, hanya sekadar mengajarkan. Hanya sebagai bentuk pengajaran, bukan sebagai rutinitas sholat malam berjamaah. Wal yatim wara'ahu, anak yatim di belakang Rasulullah, wal ajuzu mi wara'ina, kemudian si nenek tadi Mulaikah tadi di belakang si anak yatim. Fa shallalana Rasulullahi raka'ataini tsumma sarafa. Lantas Rasulullah salat 2 rakaat kemudian dia pergi. Berarti ini salat sunnah kan? Salat sunnah, salat malam. Nah, enggak mungkin qobliyah atau ba'diyah kan? Pasti diarahkan kepada salat malam. Nah, di sini yang menjadi syahid di mana Anas mengatakan fakumtu ila hasirin lana qad iswadda min tulin malubisa. Lantas kami berdiri menghadap mengarah ke hasir, tikar
yang sudah hitam. Kalau kita sudah lumutan ini, karena lama nggak dipakai, sudah jamuran. Famadahtuhu bima'in, lalu aku percikan dengan air agar debunya hilang. Faqama Rasulullah, lantas Rasulullah salat di atasnya, berdiri di atasnya. Fa wasafaftu, lantas kami membuat shaf dan seterusnya. Nah, hadis ini menyebutkan kepada kita bahwa bolehnya seseorang itu sholat di atas tikar atau karpet atau ambal atau apalah gitu. Yang terpenting tidak ada corak-corak, tidak ada gambar-gambar yang itu bisa membuat was-was, membuat kacau pikiran si musolli, orang yang sholat. Ada gambar Ka'bah lah di depannya, ada gambar masjid lah. Nah, ini membuat kacau. Babus sholati alal khumrati, bab salat di atas khumrah, karpet kecil. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'batun qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah bin Shaddad an Maimunah qalat kana an-nabiy yusalli alal khumrah, adalah Nabi salat di atas khumrah. Jadi hadis ini Maimunah sampaikan tentang fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, di mana kebanyakan salatnya itu salat di atas khumrah. Mana yang menunjukkan kebanyakan di sini, lafaz di sini, yaitu kana. Wa kana ta'ti lid-dawami ghaliba wa laysa dza mulaziman musahiba, bahwa kana biasanya memberikan faedah aglabiyahnya, ai golibnya Rasulullah salat di atas khumrah. Wa shalla Anasun ala firashihi, dan Anas salat di atas firash, karpetnya. Wa qala Anas kunna nusalli ma'an nabi wa yasjudu ahaduna ala thawbihi, lantas salah satu di antara kami salat di atas bajunya. Haddatsana Ismailu qala haddatsana Malikun an Abin Nadri maula Umar bin Ubaidillah an Abi Salama ibni Abdurrahmani an Aisyata zaujin Nabi annaha qalat, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kuntu anamu baina yaday Rasulillah, aku tidur di hadapan Rasulullah. Warijlai fi kiblatihi, sementara kakiku di kiblatnya, di arah kiblatnya. Dia salat, kemudian di hadapan Rasulullah ada Aisyah sedang tidur. Coba lihat, kamarnya Aisyah, kamarnya Maimunah, kamar istri-istri yang lain semuanya sama. Sama ukurannya, enggak ada yang dilebar-lebarin. Satu ruangan gitu. Fa idza sama sajada gomazani, apabila Rasulullah sujud dia menyentuh kakiku. Fa qabattu rijlayya, lalu aku tekuk kedua kakiku. Fa idza qama basattuhuma, apabila dia berdiri aku bentangkan lagi. Bentangkan lagi. Ini menunjukkan bahwa berapa kira-kira itu ya? Gini, enggak sampai 2 meter, Pak. 1 meter lebih lebarnya. Iya, sekitar itulah, enggak sampai 2 meter. Nah, kalau dia tidur terlentang gini kan, kemudian kiblat arah ke sana, salat, nyentuh kakinya Aisyah, ditekuk. Berarti dia enggak bisa arahkan ke yang lain kan, ke ruangan yang lain. Kenapa? Karena enggak lebar. Dan Rasulullah nggak ada tempat-tempat yang lain di mana dia bisa minggir-minggir gitu salat, tidak kondisinya sama dengan kamarnya Maimunah ini.
Qalat, lantas Aisyah berkata, wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Dan rumah-rumah pada waktu itu tidak ada lampu. Tidak ada lampu seperti ini, yang ada hanya siraj. Apa lampu apa yang ada sumbunya itu? Hah? Nah, itu pun enggak full. Nanti kalau tidur dimatikan. Karena sangat bahaya. Ya, tikus apa gitu bisa menyebabkan kebakaran. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah salat di atas karpet. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laitsu haddatsana Uqailun an Ibnu Syihabin qala akhbarani Urwah anna Aisyah akhbarathu anna Rasulullah kana yusalli wa hiya bainahu wa baina qiblati ala firashi ahlihi i'tiradul janazah. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah salat sementara dia antara kiblat Rasulullah, dia berbaring di antara kiblat Rasulullah. Ala firashi ahlihi, di atas karpet keluarganya, yaitu keluarga di sini istri Rasulullah yaitu Aisyah. I'tiradul janazah, terlentang sebagaimana terlentangnya jenazah mayit. Kondisi tidurnya Aisyah seperti ini. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laitsu an Yazid an Iraqin an Urwata anna an-nabiyya kana yusalli wa Aisyatu mu'taridatun bainahu wa bainal qibla 'alal firas alladzi yanamani alaihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sementara Aisyah terlentang di antara tempat sujudnya Rasulullah, sementara Rasulullah salat di atas karpet yang dia tidur di atasnya. Jadi Rasulullah enggak ada punya kasur, dia tidur di karpet itu juga dijadikan tempat salat. Kenapa Rasulullah enggak buka donasi? Untuk apa namanya, atau cari pinjaman dulu untuk beli kasur dan yang lainnya, enggak. Hidup dengan penuh tawadhu. Bab sujudi ala thawbi fi syiddatil harri. Bab sujud di atas baju di saat kondisi panas yang bersangatan. Kita tahu ini di saat musim panas. Karena musim panas itu di mana neraka diizinkan menguap di dua musim, musim panas dan musim dingin. Jadi kalau musim panas, jadi neraka itu lagi sedang menguap, mengeluarkan hawa panas yang dia kandung, sehingga ya sampai 50, 56, 60 derajat. Dan itu puncaknya di bulan Ramadan. Di saat-saat kita berpuasa, situlah puncak-puncak panas. Matang-matangnya korma di situ. Nginjak lantai, nginjak tanah itu luar biasa. Kipas udara yang dikeluarkan oleh kipas angin itu udara panas. Jadi disiasati dengan apa? Dialirkan air di belakang kipas itu agar udara segar yang dikeluarkan. Jadi kondisi kalau cuacanya seperti ini, maka boleh ditabrid. Ditabrid itu seharusnya kita sholat taruhlah jam 1 Pak ya. Bisa diundur jam 2, jam 3 biar agak dingin sedikit. Karena kalau matahari makin mendekati tenggelamnya, itu akan masih makin berkurang kan panas. Maka ditunggu. Jam 2. Kalau jam 3 masih juga panas, ya ditunggu lagi sebentar. Mungkin kan masih ada waktu, mungkin 10 menit atau 15 menit untuk digunakan sholat duhur, maka itu lebih baik.
Wa qala al-Hasan al-Hasan al-Basri kana al-qaumu yasjuduna 'alal imamah. Wa qalan suwati adalah kaum ulama, mereka sujud di atas imamah mereka. Berarti dia hamparkan imamahnya. Wa qalan suwa ini peci yang dia pakai. Wa yadahu, sementara kedua tangannya masuk di dalam kamihi, lengan bajunya. Berarti enggak sanggup menyentuhkan tangannya ke tanah. Ini saking apa? Saking panasnya. Apalagi di Mekah. Tanahnya kan bebatu-batuan kan? Itu tambah panas lagi. Kalau pasir yang ada campuran tanahnya enggak terlalu. Yang bebatuan ini yang sangat. Haddatsana Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik qala haddatsana Bishru ibnul Mufaddali qala haddatsani Ghalibul Qattanu an Bakri bin Abdullah an Anas bin Malikin qala kunna nusalli ma'an nabi fayadhu ahaduna tarafas thawbi min shiddatil hardi fi makanis sujudi. Kata Anas bin Malik, dulu kami salat bersama Nabi, lantas salah satu di antara kami meletakkan ujung bajunya atau sisi bajunya di tempat sujud. Min syiddatil hard, karena panas yang bersangatan. Babu as-salati fin ni'ali, bab salat menggunakan sendal. Jadi Imam Bukhari mendatangkan riwayat ini atau bab ini untuk menjelaskan kepada kita bolehnya sholat menggunakan sendal atau sepatu atau khuf. Iya. Khuf itu bukan sendal, bukan sepatu, tapi dia alas kaki terbuat dari kulit menutup sampai mata kaki dan melewati mata kaki. Dan ini biasa dipakai kalau musim dingin. Menginjak lantai itu setengah mati. Dingin yang bersangatan. Sehingga khuf ini yang dipakai. Kalau yang pernah umroh ini disiapkan enggak, Pak? Hah? Enggak ya, enggak ada ya? Hah? Ada dijual, Pak? Kayak sepatunya Aladin itu ya. Dia tidak setebal sepatu, dia lebih tipis. Jadi sholat menggunakan sendal kalau sekiranya lantai masjidnya berlantaikan tanah atau memang pihak DKM membolehkan dengan syarat tidak dari hutan gitu atau dari tempat yang becek. Kalau karpet seperti ini ya sedikit-sedikit harus di laundry kan? Hah? Iya, itu boleh. Saat sholat Id di lapangan gitu atau di atas paving block boleh. Menerapkan ini hadis ini. Ini diantara sunnah mahjur, sunnah yang ditinggalkan. Kalau di Damaj itu diterapkan benar-benaran ini, Pak. Di Masjid Damaj itu, jadi orang sholat memakai sendal, meskipun lantai masjid berkeramik, tapi kelihatan kumuh memang. Jadi dari luar gitu, masuk sholat pakai sandal, nggak dilepas. Duduk pun kajian gitu, santrinya ada 7.000 orang, duduk di majelis ya duduk pakai sandal. Nggak ada tempat sandal di luar. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyasin qala haddatsana Syu'bah qala akhbarana Abu Maslamah Sa'id ibnu Yazid al-Azdi qala sa'altu Anas bin Malik. Kata seorang tabi'in, aku bertanya kepada Anas bin Malik, akana Nabi yusalli fina alaihi? Apakah Nabi dulunya pernah salat menggunakan kedua sendal?
Qala na'am. Kata Anas, iya benar. Berarti ini adalah sunnah. Karena perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Babus salati fil khifafi. Bab salat menggunakan khuf. Tadi sendal, sekarang khuf. Haddasana Adam ibnu Iyas qala haddasana Syu'bah ibnul Hajjaj anil A'mas ay Sulaiman bin Mirhan qala sami'tu Ibrahim an-Nakhai yuhaddisu an Hammam ibnul Haris qala ra'aitu Jarir ibni Abdullah bala kencing summa tawaddu'a ra'aitu Jarir bin Abdullah bala. Aku melihat Jarir bin Abdillahi kencing. Kemudian dia wudu, lantas mengusap ala khufaihi. Nah di sini apakah Jarir mukim atau kasafar? Pokoknya orang yang mengusap khufnya di saat dia wudu itu dibolehkan bagi mukim atau musafir. Summa qoma fasolah. Lalu dia berdiri salat untuk salat. Fasu'ilah. Lalu Jarir ditanya, faqala ra'aitun nabiyya sana'a misla hadza. Aku melakukan hal ini karena mengikuti Rasulullah. Qala Ibrahimu anna khaifa kana yujibuhum. Jadi Ibrahim berkata bahwa ulama di zaman kami takjub dengan hadis ini. Kenapa demikian? Karena Jarir adalah sahabat yang akhir man aslama. Orang yang belakangan masuk Islam. Apa maksudnya ucapannya ini? Kalau sekiranya Jarir, Pak, di awal-awal keislamannya, kemudian melihat kondisi Rasulullah ini memungkinkan nanti ini mansuh. Dihapus hukumnya kan? Oleh hadis-hadis yang lain. Karena Jarir di sini adalah sahabat yang terakhir, berarti setelahnya nggak ada lagi yang meriwayatkan hal yang membuat ini dihapus. Berarti ini adalah perbuatan yang mansusoh, tetap adanya, tidak terangkat oleh hukum-hukum yang lain. Yaitu salat menggunakan khuf. Haddasana Ishaq ibnu Nasrin qala haddasana Abu Usamah anil A'mash an Muslim an Masrukin an Mil Mughirah. Masruk, namanya Masruk, dicuri, orang yang dicuri. Memang masa kecilnya dia pernah dicuri, dibawa lari. Jadi boleh juga nak kasih nama anak kita Masruk. Anil Mughirah bin Syu'bah qala wadda'tu nabiyya. Aku meletakkan wadah untuk berisi air untuk Nabi menggunakan wudu. Famasa ala khufaihi wa shalla. Lalu dia mengusap khufnya, kemudian dia salat. Ini riwayat yang disebutkan oleh Mughirah bahwa Rasulullah salat di atas menggunakan khufnya. Babu idza lam yutimma sujud. Bab apabila seorang tidak menyempurnakan sujud. Qala akhbarana as-saltu ibnu Muhammadin akhbarana Mahdiyun an Wasilin an Abi Wa'ilin an Hudzaifah ibnu Yaman ra'a rajulan lam yutimma ruku'ahu wala sujudahu. Hudzaifah ibnu Yaman melihat seseorang salat tapi tidak menyempurnakan rukunya. Rukunya setengah-setengah. Paham? Yang dia tidak berdiri, tidak juga ruku. Enggak sempurna. Wala sujudahu. Sujudnya juga enggak sempurna. Hidungnya enggak menyentuh ke lantai. Hanya Hanya dahinya saja nyentuh. Dia setengah-setengah sujudnya. Ada orang pakai ini salatnya. Dia sentuhkan ini saja. Hidungnya enggak tersentuh. Falamma qada salatahu.
Tak kala selesai sholat si pemuda tadi ini, qala lahu Hudzaifah, ma shallaita. Lantas Hudzaifah bin Yaman berkata, kamu itu enggak sholat. Kenapa? Karena rukunmu enggak sempurna. Apa itu? Sujud dan ruku. Ini adalah rukun. Qala wa ahsibuhu. Kemudian Hudzaifah berkata, aku menyangka seandainya engkau mati seperti ini, kamu mati tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia keluar dari agama? Enggak. Dia melakukan dosa karena tidak sempurna menjalankan sholat. Coba bayangkan ini, dia tidak menyempurnakan rukun saja dianggap oleh Hudzaifah tidak menjalankan sholat. Apalagi kalau dia tidak sujud, tidak ruku. Nah, jadi karena perbuatannya ini dibangun di atas kesengajaan, sehingga Rasulullah langsung memponis memberikan hukuman, kamu belum sholat. Kalau sekiranya dia mengatakan, ajarkan kepadaku sholat yang benar, sujud yang benar, ruku yang benar, barulah sholat yang tadi tidak dianggap dosa. Kenapa? Karena dia melakukannya di atas dasar kebodohan. Nah, demikian kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.